Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku kelas 10 SMK Pertiwi Sukamandi peserta MPLS yang sangat saya banggakan. Hari ini adalah materi untuk MPLS hari ini adalah tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang Jabar Masagi. Sebelum kepada materi ini, perkenalkan dulu, saya Hilma Rahayu, Kepala Sekolah SMK Pertiwi Sukamandi. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan saya, yakin sapalah saya bahwa saya adalah Kepala Sekolah SMK Pertiwi Sukamandi. Baik anak-anakku, kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau kebijakan Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat adalah Jabar Masagi. Program Jabar Masagi ini diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil di Cirebon pada tanggal 5 Desember tahun 2018. Lahirnya Jabar Masagi ini dilatar belakangi oleh berkembangnya teknologi informatika yang berdampak pada derasnya arus informasi yang beredar terutama di media sosial yang dapat berpengaruh kepada kondisi psikologi ataupun psikis para pelajar. Tiap zaman itu selalu ada tantangannya. Nah, zaman sekarang itu tantangan zaman milenial itu adalah tantangan perilaku. Karena informasi yang berkembang itu sangat cepat melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang teknologi ini bisa merusak perilaku seseorang, terutama pelajar. Nah, kalau misalnya kita salah pergaulan, kalian salah pergaulan, misalnya dalam memanfaatkan teknologi informasi, misalnya kalian jadi orang yang pintar, tapi kalian itu pintar nyinyir, pintar tapi julid, kemudian pintar tapi tidak punya sopan santun, tidak hafal dengan nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan zaman dahulu oleh para pemimpin kita terdahulu. Jadi, nah disinilah muncul bahwa Jabar Masagi ini membumikan pendidikan karakter sehingga siswa itu tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi teknologi yang sangat cepat berkembang. Jadi yang diinginkan dalam Jabar Masagi ini adalah siswa yang memiliki karakter yang kompetitif, cerdas, punya akhlak, punya jiwa spirit, dan punya jiwa kompetitif. Karena kalau misalnya siswa hanya terlena dengan gadget yang mereka punya, maka mereka tidak akan punya jiwa kompetitif. Jiwa kompetitif itu akan timbul ketika mereka sudah cerdas dalam menggunakan media informasi. Program pendidikan karakter yang disyaratkan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil melalui program Jabar Masagi, salah satu programnya itu adalah program pendidikan karakter. Apa tujuannya? Untuk membentengi siswa-siswi Jawa Barat dengan nilai-nilai yang baik, yang selaras dengan cita-cita Jabar juara lahir batin. Manusia unggul Jawa Barat harus mempunyai 4 nilai. Yang pertama, fisik badannya, dia harus sehat, harus cerdas, berakhlak, dan religius.
Untuk mewujudkan nilai tersebut dilakukan strategi yaitu melalui Jabar Masagi. Masagi adalah filosofi Sunda yang singkat dan padat, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Jelema Masagi itu adalah jelema, kita orang Sunda. Masagi itu adalah orang yang sempurna. Masagi itu bulat, kotak yang masagi yang semuanya itu sudah terukur dengan baik. Jadi jelema masagi itu jelema masagi itu adalah orang yang sempurna. Filosofi masagi yaitu bagaimana berproses menjadi manusia yang memiliki pribadi yang kokoh, ajeg pribadi yang kokoh, ajeg atau seimbang dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Masagi berasal dari kata pasagi, artinya bentuk persegi, segi empat atau bujur sangkar. Bentuk bangunan ini memiliki 4 sisi yang sama dan seimbang. Oleh karena itu, benda ini tidak bisa menggelinding, tapi dia tetap akan ajeg, ditopang oleh siku dan sudut yang sangat kuat. Metafor atau perbandingan inilah yang memang diharapkan bahwa manusia Jawa Barat adalah manusia yang masagi. Manusia yang berpengetahuan atau serba tahu, serba bisa. Oleh sebab itu, jati diri tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh apapun. Dan tentu saja tidak memiliki kekurangan. Artinya, cek Sunda mah tidak mempunyai cawaden. Serta mendekati sempurna atau bahkan sempurna. Jadi bisa diulangi bahwa masagi itu tidak mudah terpengaruh oleh keadaan zaman, tergerus oleh keadaan zaman. Jadi tetap ajeg, tetap seimbang, memegang nilai-nilai luhur yang sudah dikumandangkan atau oleh para pemimpin kita yang dahulu, oleh nilai-nilai budaya Sunda yang silih asah, silih asuh, dan silih asih. Selanjutnya, program Jabar Masagi atau orang yang asagi, jalmi masagi, orang yang sudah masagi itulah orang yang memiliki keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani. Tubuhnya sehat, jiwanya kuat. Manusia yang benar dalam bernalar, baik perilakunya. Ia adalah manusia mangga pulia, insan kamil. Atau dalam terminologi pembangunan nasional disebut dengan manusia seutuhnya. Pembentukan karakter ini tentu harus dilakukan secara menyeluruh dan seimbang. Tidak hanya menekankan aspek material atau infrastruktur saja, melainkan juga unsur mental dan spiritual. Oleh sebab itu, program Jabar Masagi dihadirkan untuk mengimbangi pembangunan fisik yang semakin pesat dan meningkat. Program Jabar Masagi sangat bersesuaian dengan spirit generasi ini, sekaligus memberi gagasan baru untuk mengartikulasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program ini, generasi milenial, yaitu kalian semua adalah generasi milenial yang perilakunya memang harus dikaji kembali, harus memiliki diasah jiwa raganya itu untuk belajar merasakan, kemudian belajar memahami, belajar melakukan, dan belajar mengabdi. Jadi kita ini harus belajar merasakan, memahami, melakukan, dan mengabdi. Belajar surti atau merasakan adalah kesanggupan hati untuk menanggapi berbagai fenomena yang bisa terindra, sehingga munculnya pemahaman dan kesadaran atas dasar kelembutan hati dan perasaan. Kemudian memahami, dorongan jiwa untuk mengetahui
apa yang terjadi saat ini. Kemudian bukti melakukan berupaya untuk menciptakan sesuatu, baik yang baru maupun yang memperbaharui. Kemudian belajar berbakti adalah mempersembahkan karya bagi khalayak. Nah, program Jabar Masagi ini selaras dengan apa yang sedang dan telah dan sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh SMK Pertiwi. Yaitu Pertiwi mempunyai jargon atau slogan siap. Di mana siap ini adalah bahwa seluruh sivitas akademika SMK Pertiwi ini harus siap. Siap di sini mengandung arti S-nya itu adalah spiritual ataupun santun. Jadi seluruh siswa SMK Pertiwi, seluruh sivitas akademika SMK Pertiwi, dari mulai saya, siswa, guru, TU, siswa, sampai dengan caraka itu harus mempunyai nilai-nilai spiritual. Artinya harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian ditandai dengan di SMK Pertiwi, kalau kalian nanti sudah masuk, pandemi ini sudah berakhir, kalian masuk sekolah, itu setiap hari kita akan melaksanakan sholat duha bersama-sama. Dilanjutkan dengan hafalan Asmaul Husna, kemudian sholawatan dan sebagainya. Itu bergiliran dari hari Senin, karena Senin upacara, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat itu kita akan melaksanakan sholat duha berjamaah juga hari Jumat. Sehingga nanti kalian akan merasakan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang sangat spesial di SMK Pertiwi. Kemudian berikutnya santun. Santun itu adalah bahwa seluruh sivitas akademika SMK Pertiwi harus mempunyai nilai sopan santun. Karena kita berpikir, para guru di SMK Pertiwi ini selalu berpikir bahwa anak yang pintar itu bukan hanya pintar akademik, tapi mereka juga harus mempunyai karakter, mereka harus mempunyai sifat sopan santun terhadap baik yang lebih kecil ataupun lebih besar dari mereka secara umur ataupun secara usia. Jadi mereka harus menghargai yang besar, yang lebih dari mereka ataupun yang kurang dari mereka usianya. Itulah yang di SMK Pertiwi dijalankan. Kemudian inovatif. Inovatif itu selalu, nah ini sejalan dengan belajar atau melakukan di Jabar Masagi ini. Jadi kita ini selalu melaksanakan inovasi-inovasi terbaru yang memang bermanfaat untuk kita semua. Kemudian aktif. Siswa SMK Pertiwi semua harus aktif, baik melalui organisasi di sekolah ekstrakurikuler ataupun aktif di bidang pembelajaran. Jadi tidak ada SMK Pertiwi yang males-malesan, yang santai. Semua serius melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Kemudian berprestasi. Nah ini, berprestasi ini kalian jangan berpikir bahwa prestasi ini hanya dibuktikan dengan piala. Tapi prestasi juga bisa dibuktikan dengan perilaku kalian yang lebih baik, lebih santun, lebih kreatif. Itu juga prestasi yang sangat luar biasa bagi kami. Seperti misalnya sesuai juga dengan Mars SMK Pertiwi. Mars SMK Pertiwi itu mengandung makna yang sangat dalam. Misalnya di sana ada gapailah hari esok penuh asa, gapailah hari esok penuh damba. SMK Pertiwi selalu menjadi juara. Nah itulah jargon-jargon kita untuk menepis bahwa untuk semakin maju, bahwa kita ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat melaksanakan program Masagi, membentuk manusia yang seutuhnya, membentuk manusia yang sempurna, yang hampir sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi membentuk manusia yang hampir sempurna, yang pintar, yang cerdas lahir batin, dan soleh dan soleha. Demikian dari saya. Sekali lagi selamat bergabung di SMK Pertiwi Sukamandi. Saya harap kalian menjadi manusia yang jempol, menjadi manusia yang berkarakter bagus, menjadi orang-orang yang dapat dibanggakan oleh sekolah, orang tua kalian, dan menjadi siswa yang memang nanti lulusannya itu bukan menjadi sampah masyarakat, tapi kalian menjadi
insan kamil, insan yang bisa dibanggakan oleh masyarakat. Nanti saya ingin mendengar ketika pandemi berakhir, kalian masuk kembali ke sekolah tatap muka dengan saya. Saya ingin kalian tahu ada Mars SMK Pertiwi. Kalian nanti bisa tanya ke wali kelas kalian bagaimana Mars SMK Pertiwi. Atau bisa di Facebook. Tinggal dilihat atau di Instagram bagaimana sih Mars SMK Pertiwi. Yang pasti kalian sudah mendengar satu kali ketika kemarin rapat dengan orang tua kalian. Itu saja, selamat bergabung, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.